Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang berbeda kepada setiap manusia, baik umur, ilmu, harta, anak dan istri, suami ataupun lainnya. Akan tetapi diberikan modal yang sama kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun, yakni waktu. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 pekan 7 hari, 1 bulan 30 hari, dan 1 tahun 365 hari. Ketika karunia tersebut lenyap, masih mungkin dapat gantinya. Namun jika waktu yang hilang, tidak mungkin diperoleh gantinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak pada hari esok. Namun waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali esok. Artinya manakala waktu sirna, maka yang tinggal hanya penyesalan yang tiada berguna. Dalam Al-Quran, ada 4 kata yang bermakna dengan waktu. Pertama, ajal, yang berarti waktu berakhirnya sesuatu, seperti usia manusia atau masyarakat. Kedua, dahar, yakni saat berkepanjangan yang dilalui dalam kehidupan dunia ini. Yang dimaksud di sini adalah sejak alam ini diciptakan sampai punah. Ketiga, waktu, yaitu batas akhir kesempatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti sholat. Keempat, asar, yakni menunjukkan waktu menjelang terbenam matahari atau masa pada saat manusia harus bekerja keras, memeras keringat dan pikiran. Setidaknya ada 5 tahapan masa yang dilalui. Pertama, proses penciptaan. Alam pertama yang dilalui manusia adalah alam ruh, kemudian alam kandungan, dan mengalami proses yang terikat waktu, mulai dari air mani menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging dan tulang belulang dibungkus daging hingga menjadi makhluk berbentuk lain. Proses satu tahap ke tahap berikutnya membutuhkan masa 40 hari. Pada usia janin 120 hari dihembuskan ruh dan ditetapkan 4 perkara, yakni rezeki, ajal, sengsara atau bahagia. Janin dalam kandungan selama 9 bulan dan disusui 2 tahun. Lalu ia beranjak kanak-kanak, remaja, dan balik hingga berusia 40 tahun. Ada yang pendek umurnya dan ada yang sampai lanjut usia. Kedua, pelaksanaan ibadah. Manusia diciptakan untuk mengemban tugas pengabdian dan kekhalifahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur bentuk dan waktu ibadah seperti sholat. Zakat pun bergantung pada cukupnya waktu atau haul, yakni setahun. Begitu juga saum pada bulan Ramadan. Ibadah haji mulai hari tarwiyah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lalu ke Mina melontar jumroh hingga tawaf pada 8-13 Zulhijjah. Demikian juga ibadah sunnah sudah diatur waktunya oleh Nabi SAW. Jika ibadah tersebut tidak dikerjakan pada waktunya, maka tidak sah. Ketiga, mencari penghidupan. Setelah dewasa dan berkeluarga, seseorang wajib mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya. Agama mewajibkan seorang muslim bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas sebagai ibadah. Namun bekerja pun ada waktunya, yakni siang hari dan malam untuk istirahat. Tidak boleh melampaui batas sehingga lupa atau tak sempat beribadah, menikah dan bersama keluarga. Sebaliknya jangan karena asyik ibadah lalu tak mau beraktivitas. Nabi SAW pernah menegur 3 sahabat yang ingin beribadah tapi mengabaikan amal sosial. Beliau bersabda, bukankah aku orang yang paling takwa kepada Allah? Tetapi aku puasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikah. Barang siapa yang membenci sunnahku, berarti ia bukan dari umatku. Keempat, akhir kehidupan. Keberadaan manusia di dunia akan berakhir ketika ajal tiba. Kelima, hari akhir yang abadi. Setelah manusia meninggal lalu masuk alam barzah sebagai tempat transit menuju negeri akhirat. Bagi orang beriman, alam barzah akan terasa singkat bagaikan malam pengantin. Namun bagi orang kafir, masanya akan terasa lama karena mereka tersiksa sampai hari kiamat. Semoga hidup kita berakhir dalam keadaan beriman dan beramal soleh, bukan dalam kemaksiatan. Kiranya kita dikaruniai kematian yang indah.